Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Nurhani Ramadhani dari 41120010057. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sidang tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Promosi, Brand Image, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Whitening di Shopee. Untuk pembahasan akan dibahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, serta bab 5. Masuk ke bab 1, yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, internet tidak lagi menjadi sebuah hal yang tabu bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat hampir tidak ada yang tidak tahu internet. Persepsinya, perkembangan internet secara tidak langsung mengubah perilaku berbelanja masyarakat yang awal mulanya berbelanja secara langsung ke berbelanja secara tidak langsung tanpa harus tatap muka atau dengan bantuan internet serta telepon genggam. Dengan perubahan perilaku manusia, peluang bisnis tercipta. Salah satunya dengan ialah e-commerce. Hal itu bisa meminimalisir biaya transportasi serta waktu berbelanja dibandingkan dengan belanja secara offline. Adapun e-commerce meliputi penjualan, distribusi, pembelian, serta pemasaran produk mempergunakan media internet. Tentunya bisnis yang tergabung dalam e-commerce sendiri ialah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, serta lainnya. Shopee adalah salah satu dari banyak perusahaan yang memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan segmen mobile e-commerce. Melalui aplikasi mobile, Shopee memberi kemudahan proses transaksi jual beli. Pertumbuhan Shopee sebagai platform e-commerce terkemuka terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Shopee termasuk salah satu yang sudah mengubah secara fundamental secara seseorang dalam berbelanja serta menjadi salah satu pelaku utama dalam mengubah paradigma ini. Shopee sering menyediakan berbagai jenis produk, termasuk seperti skincare, fashion, serta perlengkapan rumah tangga dan lainnya. Skincare jadi produk yang sangat dibutuhkan pada saat ini untuk semua orang, karena banyaknya bermunculan produk skincare lokal yang bersaing tetap dalam memasarkan produknya. Scarlett Whitening Official Shop termasuk bagian dari kategori kecantikan dari platform Shopee, serta termasuk store online resmi dari brand Scarlett Whitening. Untuk menarik platform Shopee untuk menarik perhatian konsumen dalam memilih produknya, pelaku bisnis Scarlett Whitening harus mengimplementasikan strategi yang sesuai dalam memenangkan persaingan pasar. Berdasarkan fenomena dan permasalahan pada penelitian latar belakang ini, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh promosi, brand image, dan harga terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening di Shopee. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening? Dan yang ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening. Yang kedua, menguji secara empiris pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening. Yang ketiga, menguji secara empiris pengaruh harga terhadap keputusan produk Scarlett Whitening. Selanjutnya ada 2 manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama ada manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya berminat untuk mendalami lebih lanjut mengenai keputusan pembelian produk online. Selanjutnya yang kedua ada manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan manfaat panduan praktis bagi pelaku bisnis e-commerce termasuk penjual produk Scarlett di Shopee. Jasa penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kampanye promosi yang efektif, memperkuat citra merek yang positif, dan menetapkan harga yang sesuai dengan preferensi konsumen.
Selanjutnya, untuk bab 2 masuk ke kajian teori. Dalam penelitian ini, saya menggunakan kajian teori yaitu marketing. Menurut Kepler dan Keller 2012, bauran pemasaran ataupun marketing ini ialah kumpulan instrumen pemasaran yang dipergunakan oleh perusahaan untuk secara konsisten mencapai tujuan pemasarannya di pasar yang dituju. Kita mengetahui bahwa manajemen pemasaran berbeda dengan penjualan, di mana manajemen pemasaran merupakan rencana, kegiatan, dan evaluasi sehingga lebih luas daripada hanya sekedar penjualan. Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran atau marketing mixing sendiri terdapat variabel-variabel yang saling mendukung satu dengan yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk memperoleh tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sekarang. Dengan perangkat tersebut, perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan produknya. Konsep ini terdiri dari 4 elemen utama yang disebut dalam 4 PS, yaitu product, price, place, serta promote. Dengan kerangka ini, perusahaan bisa merumuskan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan mencapai tujuan bisnisnya. Untuk mencapai tujuan pemasaran, keempat aspek tersebut harus saling mendukung dan saling menghubungi satu sama lain. Sehingga keberhasilan di bidang pemasaran diharapkan dapat diikuti oleh kesuksesan konsumen. Pemasaran dipimpin untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, ada penelitian pendalaman. Ada yang mengatakan 2012 lalu terakhir penelitian harga dan selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Untuk hipotesis yang pertama yaitu promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua yaitu brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis ketiga yaitu harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk populasi, penelitian ini menggunakan populasi persahabatan dengan klaster tertentu yaitu per kecamatan. Yang digunakan yaitu Kecamatan Batam Kota, Sekupang, Batuaji, Sagulong, dan Lubuk Baja dengan jumlah total 672.701 jiwa. Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Lofin yaitu 100 responden. Tempat dan waktu penelitian ini, lokasi penelitian yang berada di Kota Batam dengan menggunakan kelas tertentu dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari. Teknik pengumpulan data ini, pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner online berupa Google Form kepada teman-teman ataupun masyarakat Kota Batam dengan klaster area tertentu. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, yang pertama menggunakan uji kualitas data, yaitu uji validasi
validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji hipotesis, yaitu analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Selanjutnya, masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada hasil uji validitas. Dari tabel di samping, jika dilihat uji validitas sudah dijalankan seluruh instrumen pertanyaan variabel promosi, brand image, dan harga, serta keputusan pembelian memiliki R hitung besar dari F tabel, yaitu 0,361. Maka dikatakan data ini yaitu valid serta bisa dipergunakan pada studi penelitian ini. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu dari data tabel di atas terlihat jika hasil uji reliabilitas setiap variabel studi memperlihatkan nilai crunch band alpha yang besar dari 0,60. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan jika semua pertanyaan yang dipergunakan pada studi ini bisa diandalkan. Selanjutnya itu ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Sesuai dengan uji normalitas, terdapat nilai residual dalam persamaan regresi. Tabel one sample Kolmogorov test memperlihatkan bila nilai asumsi signifikan total ialah 0,128. Hasil itu memperlihatkan jika data cenderung berdistribusi normal sebab nilai asumsi signifikan total besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Hasil analisis uji multikolonialitas memperlihatkan bila nilai toleransi promosi ialah 0,0608 yang melebihi batas minimum 0,10. Sementara nilai fit-nya ialah 1,644 yang jauh di bawah batas maksimum 10. Hal serupa juga terjadi pada variabel brand image serta harga dengan nilai toleransi masing-masing ialah 0,401 serta 0,434 yang melebihi 0,10. Serta nilai fit yang berturut ialah 2,495 serta 2,303 yang juga di bawah 10. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan jika tidak terdapat masalah multikolonialitas pada semua variabel yang dipergunakan pada studi ini. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Sesuai dengan tabel di samping, hasil uji heteroskedastisitas ini memperlihatkan bahwasannya nilai signifikan pada masing-masing variabel promosi yaitu 0,532, untuk variabel brand image 0,717 dan juga untuk harga 0,782. Besar dari 0,05. Sesuai dengan nilai itu bisa diambil kesimpulan jika tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya pembahasan yaitu mengenai analisis regresi linear berganda. Sesuai dengan tujuan serta hipotesis studi yang sudah disusun, metode analisis ini yang akan dipergunakan ialah analisis regresi linear berganda. Analisis ini dilaksanakan dalam rangka melakukan uji hipotesis terkait korelasi antara 3 variabel independen ataupun lebih terhadap satu variabel terikat secara simultan. Model regresi linear berganda yang diterapkan di dalam riset ini dilaksanakan seperti rumus di bawah, yaitu Y sama dengan
konstan ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan B3 X3 ditambah I. Dengan nilai keputusan pembelian sama dengan minus 0,107 ditambah 0,277 untuk variabel pertama ditambah 0,598 untuk variabel kedua ditambah dengan 0,195 untuk variabel ketiga ditambah error. Untuk uji koefisiensi deformasi, sesuai dengan tabel yang tercantum, didapat jika adjust R-square mempunyai nilai yaitu 0,708 yang setara dengan 70,8%. Ini memperlihatkan jika sekitar 70,8% dari variasi keputusan pembelian bisa diungkapkan oleh promosi, brand image, serta harga secara bersama-sama. Sementara itu, sekitar 29,2% dari variasi itu dijelaskan oleh beberapa faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, ini adalah hasil uji parsial atau uji T dan juga uji simultan atau uji F. Hasil pengujian hipotesis ini yang pertama promosi untuk hipotesis pertama dengan hasilnya diterima, yaitu promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua yang telah diuji mendapatkan hasil diterima, yaitu brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga setelah diuji mendapatkan hasil, yaitu hasil diterima juga, bahwasannya harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dalam penelitian ini terdapat 100 orang yang tinggal di Batam serta pernah membeli produk Scarlet Whitening melalui platform Shopee. Bisa diambil kesimpulan, yang pertama, menurut hasil perhitungan, promosi mempunyai dampak yang positif serta signifikan pada keputusan pembelian Scarlet Whitening di Shopee. Sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan ini memperlihatkan jika semakin efektif Scarlet Whitening dalam strategi promosi, semakin besar kecenderungan konsumen untuk membeli produk Scarlet Whitening di Shopee. Kesimpulan kedua, pada analisis parsial memperlihatkan jika citra merek mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan pada keputusan pembelian produk Scarlet Whitening di Shopee. Sehingga hipotesis kedua hasilnya ialah diterima. Ini menegaskan jika semakin kuat citra merek yang dibangun oleh Scarlet Whitening, semakin tinggi juga kemungkinan konsumen untuk membeli produk ini dalam berbelanja di Shopee. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, dalam perhitungan harga mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada keputusan pembelian produk Scarlet Whitening di Shopee, sehingga hipotesis ketiga yang telah dilakukan mendapatkan hasil diterima. Hal itu menandakan jika semakin tepat penentuan serta penyesuaian harga yang dijalankan oleh Scarlet Whitening, semakin besar juga kemungkinan konsumen untuk membeli produk mereka saat berbelanja di Shopee. Selanjutnya, untuk saran. Adapun beberapa saran yang dapat saya berikan dalam penelitian ini ialah yang pertama, sesuai dengan penelitian, didapati jika variabel promosi, citra merek, serta harga mempunyai kontribusi senilai 70,8% dalam mengambil keputusan pembelian produk Scarlet Whitening. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan beberapa faktor itu guna meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk Scarlet Whitening. Yang kedua, yaitu untuk studi selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel yang diamati. Penambahan variabel yang relevan bisa memperkaya diskusi dengan melibatkan aspek-aspek lain yang mendukung, hingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
komprehensif. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.